warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi tentang akhir dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Selain itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa, sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang pada awal kedatangannya. Jepang mendapatkan sambutan yang baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Meski begitu, ada juga dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif yang pertama, diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 tingkatan. 4. Membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi, yakni kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Dampak negatif yang pertama, pemerintah Jepang yang sewenang-wenang. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap media, berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Yang ketiga, diterapkannya Romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. 4. Lumpuhnya perekonomian karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi.